Pemirsa, video mesra yang diduga melibatkan Adisti Zara dan Niko Al-Hakim alias Okin hingga kini masih terus bikin heboh jagat maya. Think before share itu jadi penting. Pendidikan seksualitas ini bukan single lecture. Kita ngasih tahu sekarang, habis itu kelar tuh anak. Oh, kalau itu aku highlight banget Faida, sangat setuju gitu ya. Kalau perlu di bold, di italic gitu ya. Kring-kring, this is Lingua Talk speaking bersama saya Faida Ufaira dan narasumber hari ini kita kedatangan Kak Ayang, yaitu psikolog anak, self-growth, and parenting coach. Say hi Kak Ayang. Halo Faida dan teman-teman semuanya. Apa Hari kabarnya ini, nih? iya baik banget Kak, semoga Kak Ayang hari ini juga baik banget ya kabarnya. Ya. Oke, hari ini kita bersama Kak Ayang akan membahas yang lagi trending topiknya teman-teman akhir-akhir ini bersama expertnya, yaitu mengenai sex education. Lingua Talks membahas beragam topik mengenai isu-isu terkini dari berbagai perspektif. Jadi sebelum kita mulai ngomongin tentang topik hari ini, yaitu sex education, kita mau menyapa dulu nih para audiens di rumah. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman di rumah. Semoga di masa PPKM ini kita semua tetap diberi kesehatan dan semoga pandemi ini berlalu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang aktif di sosial media, pasti pernah dong dengar tentang trending topik public figure yang tindakannya ini disebarkan oleh teman-temannya di close friend-nya gitu. Ternyata tindakan yang dilakukan oleh public figure ini ada hubungannya dengan sex education loh teman-teman. Penasaran kan gimana? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sapa dulu ya narasumber hari ini. Selamat pagi Kak Irma. Kak Ayang Selamat Irma. pagi Kak. Faida, halo. Oke, jadi Kak Ayang ini adalah seorang psikolog anak, self-growth and parenting coach loh teman-teman. Kak Ayang ini juga founder dari ruangtumbuh.id, yaitu pusat konsultasi psikologi, terapi, dan pengembangan diri. Oke, nah Kak, akhir-akhir ini di sosial media itu ramai banget nih Kak, ada video public figure yang beredar sedang melakukan hal yang kurang layak sepertinya untuk konsumsi publik nih Kak. Kalau bahasa kerennya itu adalah public display of affection atau PDA nih Kak. Nah, padahal kan sekarang kita tahu nih Kak, kalau audiens di media sosial itu kan dari usia dini banget udah ada yang pakai sosial media. Nah, menurut Kak Ayang, tanggapan Kak Ayang mengenai hal itu bagaimana ya Kak? Oke, makasih ya Faida ya. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai affection itu kan sesuatu yang positif sebetulnya ya Faida ya, karena kan itu adalah sebuah perasaan kasih sayang baik terhadap diri sendiri atau juga orang lain, terutama buat orang yang kita cintai atau sayangi. Nah, tapi memang ada etika atau batasan-batasannya ketika kita melakukan atau menunjukkan kasih sayang kita kepada orang yang kita sayangi, gitu ya, entah itu teman, entah itu pacar, tunangan, atau misalnya pasangan kita suami atau istri, juga anak-anak. Nah, jadi kalau tanggapanku sendiri terkait dengan isu ini, pertama mungkin juga karena teman-temannya iseng. Nah, ini teman-temannya juga harus juga paham gitu bahwa ada batasan etika. Karena ketika dia memposting sesuatu, pastinya nanti kan ada dampak secara normatif ya, secara sosial yang nanti akan menjadi bumerang juga bagi mereka. Tentunya untuk public figure tersebut ya. Lalu kemudian ketika ini sudah menjadi salah satu bentuk konten yang viral, ini kan nanti bergulung ya, dampaknya juga akan banyak bagi si pelakunya sendiri, kemudian rekannya, dan juga teman-temannya. Nah, jadi memang akan sangat baik sekali ketika kita menjadi entah itu namanya influencer, selebgram, atau tokoh, harus benar-benar menjaga sikap karena pastinya akan memberikan dampak yang sangat luar biasa sekali, terutama bagi anak-anak ya, Faida, gitu. Oke, nah terutama karena mereka influencer ya kayak pasti kayak banyak banget seluruh mata di dunia ini kayak melihatin mereka gitu kan Kak. Betul. Nah, apalagi ini kan video atau fotonya udah tersebar nih ke khalayak umum. Betul. Nah, sebaiknya sikap paling tepat dari pelaku yang sudah melakukan ini untuk menanggapi kejadian dari PDA mereka yang tersebar itu apa sih Kak? Kayak mereka harus ngapain gitu. Oke, pastinya segala sesuatu itu ada konsekuensinya ya, Faida ya. Jadi ketika sesuatu itu kemudian sudah menjadi tontonan secara umum, jadi pembicaraan secara umum, pasti ada konsekuensi. Yang pasti sebetulnya secara psikologis itu pasti mengganggu ketidaknyamanan mereka sendiri. Ya, bisa jadi ada rasa penyesalan, kemudian mungkin menjadi marah juga, entah terhadap dirinya sendiri atau juga terhadap
orang lain atau teman-temannya. Nah, ini akan bisa berdampak ya secara mental bagi mereka. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, tetap tenang dulu ya, artinya nggak usah nyalain diri sendiri dulu, tapi kita tenang, ambil waktu berpikir. Kemudian ketika kita memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi atau menjelaskan dan mengakui apabila memang itu salah ya, kalau memang itu salah dilakukan ya memang kita harus menunjukkan kebesaran hati kita, Faida gitu. Jadi bahwa kita menyadari setiap orang pasti melakukan kesalahan dan kita sebagai pelakunya kita meminta orang lain, adik-adik, anak-anak atau siapapun netizen yang melihat untuk lebih apa ya namanya lebih berkesadaran lagi ketika melakukan segala sesuatu. Think before share itu jadi penting ya. Kira-kira nanti kalau mau di-share ini dampaknya apa ya bagi saya, bagi orang lain, bagi masyarakat itu apa? Apalagi saya adalah influencer misalnya atau saya selebgram misalnya gitu ya. Nah, jadi itu perlu untuk dipikirkan. Lalu kemudian membuat klarifikasi jadi penting, permohonan maaf jadi penting dan kemudian menunjukkan nih pada netizen bahwa ya walaupun kita salah, kita akan bisa menjadi lebih baik kok gitu. Itu yang bisa dilakukan, Faida. Oke, menarik banget nih. Berarti emang harus think before you do ya, Kak ya. Betul. Bener banget. Oke. Nah, ini kan tadi kan dari sisi influencernya nih, Kak. Nah, tapi dari sisi netizen sendiri itu banyak banget nih, Kak, yang membuat lelucon tentang perbuatan mereka berdua seperti sexual jokes gitu sih, Kak. Nah, menurut Kakak itu pantas nggak sih, Kak? Ya, pertama kan sebetulnya ya kadang-kadang kita nggak bisa menyalahkan orang lain juga ya, apalagi di situasi sekarang ya Faida, orang tuh butuh banget yang namanya humor, jokes dan lain sebagainya gitu ya, karena memang banyak aktivitas dilakukan melalui medsos. Tetapi balik lagi kita sebagai netizen itu juga perlu bijaksana. Nah, kita bisa ngebayangin, berempati kepada si pelaku tersebut ya. Kalau saya jadi dia, apa yang nanti saya rasakan ketika saya dihakimi, kemudian dinilai, dijatuhkan, dan sebagainya. Jadi kita sebagai netizen juga perlu bersikap bijak ya, nggak perlu deh gitu ya membuat memes ya atau membuat jokes, kemudian melakukan sesuatu tindakan yang nantinya justru berdampak juga pada netizen itu sendiri gitu. Jadi kita ambil aja pelajarannya dari apa yang sudah dilakukan oleh seseorang yang kita kenal ya, entah itu influencer atau teman kita misalnya. Jadi ambil pelajaran dari situ, kita evaluasi lagi dan jadikan apa yang namanya acuan. Oh ya, oke, besok-besok berarti saya nggak boleh nih do's and don'ts-nya harus P gitu ya, supaya nggak merugikan orang lain dan juga diri sendiri gitu, Faida. Wah, bijak banget nih Kak Ayang. Berarti kita sebagai netizen juga harus bijak dalam menanggapi kasus-kasus yang viral di sosial media juga ya Kak. Nggak sembarangan ikut tren meskipun itu lucu, tapi sebenarnya nggak bijak ya Kak. Oke. Nah, sebenarnya kasus itu kan memang sudah bisa dibilang merupakan salah satu bentuk PDA ya Kak, Public Display of Affection. Nah, penyebaran PDA melalui foto atau video tersebut di sosial media atau internet itu sebenarnya boleh nggak sih Kak, kalau meskipun sudah ada konsen dari kedua belah pihak seperti itu? Ya, artinya kan sekarang kita ngomonginnya nih dua hal ya, UU ITE ya kan, yang terkait dengan undang-undang tentang elektronika, itu seperti apa, terus kemudian yang terkait juga mengenai diri pribadi kita sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya terkait undang-undang ini ya mereka yang menyebarkan itu sebenarnya bisa aja gitu ya, kalau ingin diteruskan ke jalur hukum itu sangat mungkin sekali ya, karena misalnya si pelaku ini memang tidak menyetujui ada penyebaran, kecuali memang si pelaku tersebut yang menyebarkan sendiri gitu, karena ada unsur ingin exposure, ingin lebih terkenal, itu bisa aja, tapi itu perlu diselidiki lebih dalam lagi ya, apakah tujuannya memang untuk mendapatkan exposure yang lebih besar atau misalnya ada maksud lain. Nah, ini yang perlu dicari tahu. Tapi kalau misalnya unsur ketidaksengajaan, misalnya mungkin itu tadinya untuk pribadi sendiri, lalu kemudian handphonenya hilang, datanya nggak ada, raib, dan kemudian dimanfaatkan orang-orang tertentu. Nah, ini tergantung nih gimana si korban ya. Jadi yang tadinya pelaku jadi korban kan, karena video pribadinya ini disebarluaskan. Nah, ini berarti kan ada tindakan-tindakan lain. Kemudian juga ada yang terkait dengan norma asusila ya, itu juga nanti
perlu nih untuk digali lebih lanjut lagi, seberapa jauh memang melanggar asusila. Nah, ini yang perlu untuk dicari tahu. Dan kemudian bisa jadi sebenarnya ini cyberbully juga, Faida, gitu. Karena konteksnya apa? Dia simpan misalnya untuk keperluan pribadi, tapi ternyata lalu temennya iseng, ya, terus kemudian menyebarluaskan, itu sebenarnya sudah jadi bentuk cyberbullying gitu tanpa persetujuan dari si pelakunya gitu. Nah ini konteksnya jadi bisa agak cukup luas gitu Faida. Wah, ternyata memang aspek yang bisa didapat dari kasus ini banyak banget ya, Kak. Mm-mm. Meskipun kayaknya sepele banget tinggal Mm-mm. nge-share foto gitu kan, Mm-mm. tapi ternyata Mm-mm. Betul. efek ke psikologis dari pelaku dan bahkan dari penonton audiensnya juga banyak banget ternyata Yes, ya, Kak, ya. benar, Oke. benar. Nah, oke, menurut Kak Ayang, tadi kan perilaku-perilakunya tuh kayak memang ada efek ke psikologisnya tuh, Mm-mm. termasuk Mm-mm. yang dari tindakan PDA dari public figure-nya dan dari respon Mm-mm. dari netizennya sendiri. Nah, menurut Kak Ayang ini apakah perilaku-perilaku tersebut ada hubungannya dengan kurangnya sex education di masyarakat ya, Kak? Oke. Itu sangat berkolerasi ya Faida ya, karena selama ini yang kita paham atau kita tahu kalau ngobrolin mengenai pendidikan seksualitas dalam keluarga atau pendidikan itu menjadi hal yang tabu gitu. Mungkin karena kita budaya timur, dari kecil kemudian banyak unggah-ungguh ya, lalu kemudian memang ada batasan-batasan normatif yang kita rasa normatif gitu. Tetapi ternyata itu bisa memberikan dampak pada pemahaman kita secara menyeluruh bagaimana kita men-treat orang dan diri sendiri. Nah, artinya kalau ada orang-orang tertentu yang sudah paham sebenarnya do's and don'ts dalam taking care dirinya sendiri dan juga terkait medsos, itu biasanya punya screeningnya gitu. Jadi, oke, ini nih nggak bisa saya lakukan selama saya tidak ada dalam koridor pernikahan misalnya gitu ya. Ini belum belum boleh nih saya lakukan gitu. Dan kemudian itu jadi values-nya dia gitu. Nah, tapi bisa juga ada orang-orang yang sebenarnya sudah tahu tapi kemudian karena pergaulan sehari-hari dan itu lebih kuat pergaulannya, akhirnya mendorong dia, memotivasi dia untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tahu itu nggak boleh gitu kan. Jadi ini yang jadi sangat penting sekali. Memang mungkin karena wawasan pengetahuan yang kurang dari keluarga, dari lingkungan, dan juga mungkin karena dorongan pergaulan yang salah di lingkungannya dia. Nah, ini bisa mempengaruhi seseorang kenapa melakukan sesuatu yang sebenarnya ada etika dan batasannya. Gitu, Faida. Oke, nah berarti apakah Kak Ayang setuju ya Kak kalau misalnya sex education ini sebaiknya diajarkan pada anak dari usia dini gitu Kak? Oh, kalau itu aku highlight banget Faida, sangat setuju gitu ya. Kalau perlu di bold, di italic gitu ya. Jadi memang pendidikan seksual ini memang harus sejak dini. Jadi nggak cuma pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi ya. Ini jadi satu paket. Jadi mulai dari dia kecil-kecil, dari dia sudah kenal yang namanya orang lain, itu harus sudah mulai dikenalkan. Karena yang namanya pendidikan seksualitas itu bukan hanya hubungan kelamin saja antara lawan jenis gitu, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana dia merawat dirinya, bagaimana dia berpakaian sesuai values keluarga dan mungkin norma-norma tertentu, bagaimana dia menunjukkan peran gendernya. Nah, ini yang jadi penting. Gitu. Jadi nggak perlu tabu untuk mengajarkan ini di dalam keluarga gitu. Oke, Kak Ayang ini setuju ya, Kak? Setuju banget Setuju kalau sex banget. education buat anak-anak usia dini gitu ya, Kak ya. Nah, Betul. tapi kadang itu kita sebagai warga Indonesia nih, Kak, Mhm. merasa kalau sex education itu sesuatu yang awkward dan personal, Mhm. bahkan seperti yang Kakak tadi bilang, tabu ya, Kak ya. Bagaimana nih, Kak, Mhm. caranya biar nggak canggung saat Mhm. memberi dan mendapatkan edukasi mengenai seks seperti itu? Karena kalau kita bicara mengenai pendidikan seksualitas itu kan will-nya tuh atau lingkarannya tuh sebenarnya banyak banget luas ya. Seperti tadi aku sampaikan, nggak cuma terkait dengan hubungan antara pasangan gitu ya yang sah di sakral ya di bawah pernikahan gitu, tetapi juga hal-hal lain gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngajarin anak-anak itu ya harus sesuai dengan usianya, kemampuannya dan kapasitas berpikirnya.
gitu. Jadi misalnya nih anak-anak balita nih, mungkin pendengarnya atau penontonnya channel ini kan mungkin ada yang new moms ya, yang ibu baru. Itu pastinya mengajarkannya gimana? Dengan memberikan nama organ tubuh, alat vitalnya dengan nama-nama yang tepat. Itu juga pendidikan seksualitas. Lalu memberikan informasi mengenai bedanya laki-laki sama perempuan. Itu juga pendidikan seksualitas. Kemudian bagaimana misalnya dia merawat tubuhnya, mana yang boleh dilihat orang, mana yang nggak boleh, ya. Bagaimana membersihkan alat genitalnya. Nah, itu menjadi penting juga. Itu juga pendidikan seksualitas. Sehingga orang tua nih gitu ya perlu untuk membuka wawasannya. Jadi ini bukan soal tabu, tapi justru kita memberikan intervensi awal kepada anak-anak sehingga nanti ketika dia dewasa atau puber aja, dia bisa tuh punya kemampuan men-screening mana yang sebetulnya nggak boleh saya lakukan ketika misalnya ya saya lagi sama teman-teman, terus kemudian diajakin nih nonton film gitu ya yang memang kontennya sangat dewasa sekali. Nah, si anak ini tentu sudah punya informasi. Ya, ini boleh nggak sih? Ini kenapa? Ini jangan ya. Nah, itu dia akan ada kemampuan untuk mengolahnya Faida. Jadi orang tua kembali lagi dan pendidik ya juga harus aware bahwa pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi ini jauh lebih penting dibandingkan kita cuma belajar matematika gitu ya. Karena kalau ini dibawa seumur hidup sampai dia manula nanti. Oh, menarik nih Kak. Berarti memang sex education tuh nggak cuma mengenai seksnya saja gitu ya Kak. Ya mungkin yang tabunya begitu ya Kak. Tapi lebih ke bagaimana kita sebagai manusia bisa merawat diri kita masing-masing seperti itu ya Kak ya. Kalau lebih baik menjaga diri masing-masing dari tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak sepatutnya kita lakukan seperti itu. Malah lebih menguntungkan daripada merugikan gitu ya Kak ya. Benar banget. Oke. Nah, tadi kan Kakak bilang mungkin dari sex education itu bisa dilakukan baik oleh orang tua atau educator. Nah, siapa sih Kak yang paling tepat untuk memberikan sex ed sebenarnya? Sumber informasi pertama anak itu kan udah pasti orang tuanya ya Faida ya. Maka kenapa orang tua itu harus membekali diri dengan informasi atau ilmu-ilmu terkait dengan pertama perkembangan anak, kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi ya. Lalu kalau orang tua yang nggak paham gimana ya? Jadi memang perlu untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Contoh guru di sekolah. Guru di sekolah tuh biasanya guru agama. Lalu guru bidang mata pelajaran yang terkait dengan misalnya IPA, biologi ya, terus kemudian guru BK. Nah ini biasanya stakeholder yang paling penting banget di sekolah. Tapi semua guru walaupun subjek mata pelajaran lain itu harus memiliki kapasitas terkait dengan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Supaya kalau misalnya terjadi pelecehan di sekolah, mereka tahu gitu, oh ini nggak boleh gitu kan. Jadi memang edukasi itu terus dilakukan. Kemudian yang berikutnya udah pasti dokter ya. Jadi kalau misalnya orang tua masih agak bingung, terus kebetulan jadwalnya nih harus ke dokter, tapi anakku tuh lagi penasaran banget sama yang namanya kenapa ibu-ibu bisa hamil, gitu kan? Banyak kan yang gitu ya penasaran. Ini kok anak tuh lahirnya dari mana sih? Bayi itu dari mana? Nah, ketika ibunya bingung, bisa berkolaborasi sama dokter ya. Lalu kemudian sama psikolog. Itu juga bisa psikolog anak, psikolog klinis anak, ya, psikolog pendidikan. Ini bisa membantu orang tua juga. Jadi intinya dimulai dari orang tua itu sendiri yang ada di rumah, gitu. Jangan sampai nanti anaknya bertanya, terus ibunya bilang nggak tahu, terus anaknya nyari tahu sendiri di Google, gitu. Ternyata salah deh, ya kan? Karena kan sumber informasi banyak sekali, tapi belum tentu tepat buat anak kita. Nah, gitu Faida. Oke, berarti memang orang-orang dewasa di sekitar anak-anak tersebut yang bahkan justru yang paling bertanggung jawab untuk edukasi seks kepada anak tersebut. Betul banget. Oke nih Kak. Nah, tadi kan Kakak menyebutkan bahwa memang edukasi itu dilakukan dari orang dewasa kepada orang yang lebih muda nih Kak. Tapi mungkin kadang itu ada lost in translation ya Kak ya, mungkin dari orang dewasa kepada anak kecil. Gimana sih cara terbaik untuk menjelaskan sex ed pada kelompok usia yang berbeda gitu Kak? Ya, pertama edukatornya itu atau orang tua juga harus tahu dulu
tahapan perkembangan anaknya itu sampai mana. Karena kan setiap masa perkembangan itu kemampuan kognitifnya beda-beda ya. Dan misalnya gini, umur 0 sampai 5 itu tahapan berpikirnya itu masih konkret. Jadi yang nyata-nyata aja yang mereka bisa terima, yang kelihatan aja gitu. Maka biasanya sih kalau untuk anak-anak balita sudah pasti itu pakai buku ya, terus kemudian dengan boneka, lalu role play, video-video animasi. Nah, itu anak-anak bisa lebih mudah memahami atau menjelaskan mengenai informasi tersebut. Lalu juga gunakan kalimat atau kata-kata sederhana gitu. Jadi jelasin ke anak yang umurnya balita, kita nggak perlu yang jelasin panjang lebar dengan bahasa yang kompleks, itu nggak nyampe mikirnya gitu. Jadi usahakan dengan kalimat sederhana yang dipahami oleh anak seusia itu. Nanti kalau udah SD, nah kita bisa melakukan yang namanya diskusi gitu. Kita feedback, kita tanya sejauh mana dia paham. Nanti sampai dia remaja, remaja nanti konteks pembicaraannya sudah lebih luas ya, sudah lebih luas tentang pacaran sehat tuh gimana sih ya, pacaran yang ternyata memang tidak mengganggu fungsi fisik dan fungsi psikologis itu bagaimana ya, tidak ada kekerasannya seperti apa. Sampai nanti kalau udah SMA, konteksnya ngobrolnya soal masalah pernikahan, pekerjaan, karir. Nah, itu jadi tahapan-tahapan yang harus dipahami oleh orang tua dan educator gitu. Oke Kak, memang harus bertahap ya Kak ya, untuk Yes. setiap usia itu beda jenis pendekatannya seperti itu ya Kak ya. Oke, nah ini tadi kan untuk anak sendiri ya Kak. Nah kalau untuk kepada pasangan sendiri nih Kak, apa penting untuk berbicara mengenai sexual education seperti itu Kak? Sangat penting banget ya. Jadi ini misalnya kita orang tua baru ya, terus kemudian ibunya lagi hamil ya, istrinya ya lagi preggy gitu. Terus kemudian nah sebelum anaknya lahir ngobrolin dulu gitu. Jadi memang kita perlu memetakan visi misi kita sebagai orang tua nanti mau yang seperti apa. Jangan cuma ya udah jalanin aja ntar gimana aja deh gitu ya. Itu nggak tepat. Tapi kalau dari awal sudah punya konsep, nah konsep ini kan bisa berubah ya, faidah gitu ya. Kayak misalnya kita lagi bikin rumah aja, kita udah punya konsep, tiba-tiba tengah jalan, kayaknya lucu deh kalau ini diganti seperti ini gitu ya. Yang penting adalah kita punya peta dulu, peta parentingnya gimana, terus kemudian apa yang ingin kita lakukan terhadap anak kita, termasuk di dalamnya bagaimana yang terkait dengan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Nah, ini juga harus jadi pembicaraan penting bagi orang tua yang sedang dalam proses ingin menikah, lalu kemudian sedang menunggu kehadiran anak, bahkan yang sudah anak-anaknya remaja. Gitu, Pak Ida. Oke, menarik banget ya Kak, berarti emang parenting itu butuh banget persiapan ya Kak ya, bahkan dari Iya, sebelum benar. anaknya lahir seperti itu Yes, ya Kak ya, benar. oke. Nah, kalau Kak Ayang sendiri kan psikolog nih Kak, apakah Kak Ayang ini pernah berhadapan langsung nih Kak dengan orang yang nggak terlalu well educated tentang seks, dan emang gimana sih Kak orangnya seperti itu? Banyak banget Faida gitu, dan kita kadang-kadang nggak bisa memetakan bahwa kita gini, dia misalnya dengan pendidikan pasca sarjana gitu ya, udah pasti dia tuh ngerti banget, itu ternyata enggak juga gitu. Banyak sekali juga yang ternyata well educated ya, tetapi terkait dengan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, itu ternyata mereka nggak pernah secara terbuka mendiskusikannya dengan anak-anaknya. Nah, jadi balik lagi latar belakang itu kadang-kadang nggak mempengaruhi. Tapi ada juga seseorang atau orang tua yang ternyata dengan latar belakang pendidikannya nggak terlalu tinggi, tapi dia concern gitu terkait dengan pendidikan seksualitas anak. Nah, dia tapi rajin tuh belajar, ikut kelas parenting ya, dan dia sendiri juga ikut kelas-kelas pengembangan sebagai orang tua ya. Fungsinya apa? Supaya dia belajar secara non formal terkait gimana saya bisa mendeliver informasi sesuai kebutuhan anak gitu. Jadi banyak banget memang orang-orang yang belum teredukasi dengan maksimal gitu ya, atau hanya permukaan aja mau level lanjutan memberikan materi diskusi yang lebih advance itu penuh kekhawatiran gitu. Jadi minta tolong kepada para psikolog biasanya untuk menjelaskan itu kepada putra dan putrinya.
begitu. Oke. Memang di Indonesia ini sepertinya kalau edukasi mengenai seksual itu agak kurang dipikirkan ya, Kak, ya. Bahkan ada orang-orang Betul. yang edukasinya tinggi seperti itu ya, Kak, Iya, ya. betul. Oke. Nah, Mhm. tapi, apa sih, Kak, bahayanya orang yang tidak pernah menerima sexual education sama sekali di seluruh hidupnya, semasa hidupnya gitu, Kak? Mhm, ya pasti ada potensi-potensi yang mungkin saja terjadi ya. Yang dikhawatirkan itu kan kalau anak memang mengalami pengalaman pelecehan seksualitas, lalu kekerasan seksualitas ya, pemerkosaan, lalu kemudian, pelecehan di kantor ya, itu bisa saja terjadi. Bahkan, dia sendiri nggak paham gitu tentang bagaimana merawat diri. Jadi apa yang paling mungkin terjadi ya tadi gitu, kemungkinan dia mengalami kasus-kasus seperti yang kusebutkan tadi itu bisa sangat berpotensi. Karena dia bisa bisa nggak tahu nih, apa sih tindakan yang harus dilakukan kalau dalam situasi dia terancam atau di situasi yang memang, berpotensi membuat dia mengalami pelecehan seksualitas. Nah, itu dia menjadi kurang bisa memahami. Tetapi kalau dia dari kecil sudah diberikan edukasi secara berkelanjutan ya, Faida ya, karena pendidikan seksualitas ini bukan single lecture. Kita ngasih tahu sekarang, habis itu kelar tuh anaknya urusannya tahu semua, enggak gitu. Karena bertahap, berkelanjutan, terus-menerus, sampai kapan? Sampai nanti dia sudah menikah dengan pasangannya gitu. Jadi berkelanjutan terus gitu. Jadi intinya kita sebagai orang tua memang harus aware banget. Memberikan, edukasi itu menjadi sangat penting bagi anak itu sendiri, bagi individu itu sendiri supaya mencegah dia tidak menjadi korban atau tidak menjadi pelaku, ya. Jadi kita mencegah anak kita nih, contohnya kayak anakku laki, aku kasih edukasi gunanya apa? Supaya dia belajar bagaimana perempuan dengan benar, gitu ya. Sehingga, meminimalisir potensi di mana melakukan pelecehan seksualitas terhadap teman-teman perempuannya. Nah, itu yang kita lakukan. Sementara kalau punya anak perempuan, orang tua mengedukasi bagaimana caranya kamu menjaga dirimu agar tidak, menjadi korban pelecehan seksualitas, kekerasan, seksualitas dan sebagainya. Begitu, Faida. Oke, Mhm, memang efeknya untuk jangka panjang bagus banget ya, Kak, emang untuk mhm, mencegah diri kita menjadi korban dan juga mencegah diri kita untuk menjadi pelaku juga dari betul. tindakan-tindakan yang asusila seperti itu ya, Kak, ya. Nah, Betul tapi sekali. kan, memang bukan, apa ya, bukan rahasia lagi ya, Kak, ya, kalau misalnya Mhm, di Indonesia sendiri, pelaku-pelaku seperti itu masih banyak nih, Kak, kalau misalnya dengar-dengar ceritanya ya, Kak, ya. Mungkin ada sebuah gangguan dari, perilaku dia, mungkin gangguan sex related. Nah, apa sih, Kak, bedanya orang-orang yang melakukan tindakan asusila seperti itu, yang memang memiliki gangguan sex related, sama orang yang hanya pengen coba-coba aja gitu, Kak? Dan emang mhm, sampai taraf apa kita harus mencari bantuan seperti itu, Kak? oke. Kalau misalnya seseorang ini menyadari dia punya gangguan terkait dengan perilaku seksual, ya, atau misalnya, kalau gangguan perilaku seksual kan lebih ke psikologis, ada juga yang gangguan disfungsi seksual gitu ya, itu biasanya kan lebih ke fisiologis. Nah, seseorang ini kan harus aware dulu, misalnya gini, dia, menyadari bahwa kenikmatan yang biasanya dia dapatkan itu ketika selalu melihat misalnya anak-anak kecil gitu kan. Nah, berarti jangan-jangan ada yang salah dengan saya. Nah, itu tuh jadi lebih cepat buat dia untuk bisa mendapatkan bantuan gitu. Ya, sehingga ketika dia menyadari ini ada yang nggak benar deh dengan ya cara saya mengelola diri terkait dengan misalnya perasaan sayang, perasaan cinta, kemudian nafsu ya, rangsangan dan lain sebagainya. Silakan langsung berkomunikasi dengan profesional mental health. Karena pastinya perlu dibantu ya, supaya membantu dia juga memproses dirinya bahwa oke, ini ada yang salah, berarti kita harus mengikuti sesi-sesi untuk mengoreksi diri, gitu kan. Lalu kemudian kalau misalnya itu adalah orang-orang yang ternyata memang sudah cukup berat ya, ini biasanya nggak sekali dua kali gitu. Jadi kemungkinan dia sudah pernah melakukan, lalu kemudian korbannya tidak melapor, kemudian dia merasa besok dia melakukan kembali, nah ini semakin menguat.
Nah, makanya kenapa yang harus diperkuat itu adalah untuk speak up. Kalau misalnya ada korban-korban dari seseorang yang ternyata diduga telah melakukan tindakan-tindakan yang memang melanggar asusila ya kepada pelecehan dan lain sebagainya kepada korban ini. Gitu. Jadi kita menguatkan orang-orang juga untuk ayo bicara. Ketika kamu misalnya mengalami situasi atau pernah merasakan ketidaknyamanan, perasaan ditekan dan lain sebagainya oleh orang-orang yang ABCD gitu ya, itu bisa. Lalu kemudian si pelaku ini ya tentu kan harus ditindak, lalu kemudian diakses dulu ya, kemudian diketahui apa sebetulnya gangguan kejiwaan yang dialami sampai akhirnya melakukan tindakan demikian kepada korban-korbannya gitu. Jadi gitu sih. Jadi memang semuanya harus memiliki wawasan nih untuk bisa berjalan atau move forward lebih jauh lagi gitu, Faida. Oke, berarti memang dari pelakunya sendiri juga harus punya kesadaran untuk bisa mencari bantuan tentang perilakunya seperti itu ya, Kak, ya. Dan dari korbannya sendiri pun juga harus punya wawasan untuk bisa melaporkan tindakan yang dia terima gitu ya, Kak, ya. Betul, harus speak up, stand up, itu jadi penting banget. Oke, Kak. Nah, kita ngomongin tentang sex education ini kan sebenarnya seks ini kan sudah bukan lagi hal yang tabu nih Kak untuk dibicarakan oleh orang-orang yang usianya udah legal dalam tanda kutip gitu ya Kak ya. Tapi sebenarnya pengertian legal ini kan sebagian orang berbeda-beda ya Kak ya. Ada yang berpikir bahwa legal itu diukurnya dari usia, ada yang dibilang dari kesiapan mental, ada yang berdasarkan lingkungannya berbeda-beda seperti itu. Nah, menurut Kakak nih sebenarnya artian legal yang sebenarnya secara psikologis baik untuk membicarakan mengenai seks secara eksplisit itu gimana sih Kak gitu? Oke, jadi ini kan ada konteks usia dan konteks pemahaman gitu ya. Jadi biasanya sih kalau anak-anak yang usianya sudah remaja dan SMA gitu ya, remaja awal sampai remaja menengah, sudah melalui fase pubertas, sudah menstruasi, sudah mimpi basah, itu biasanya lebih terbuka ya. Artinya memang dia sudah tahu kan yang namanya sel telur, sel sperma itu dia sudah tahu gitu ya. Bahkan untuk diajak discuss mengenai bagaimana prosesnya ya, itu juga mereka sudah paham sebenarnya ya. Karena kan memang di mata pelajarannya tertentu itu juga sudah diajarkan gitu ya. Karena bentuknya adalah sesi pembelajaran ilmiah di mana dia jadi memahami fungsi-fungsi organ tubuhnya itu seperti apa ya, sampai akhirnya ada janin tuh di dalam rahim gitu ya, perempuan seperti apa. Nah, jadi kalau ingin diskusi yang terkait sama boleh enggak gitu ya, legally maksudnya boleh apa enggak kan kita ngomongin soal namanya namanya lebih terbuka ya. Ya kalau anak udah remaja, udah melalui fase-fase pubertas tadi, kita nggak apa-apa untuk mengajak diskusi. Sampai terkait juga penyakit seksual menular, ya kan? Karena kan sekarang kan banyak banget yang PSK yang umurnya 13, 14, 15 gitu ya. Itu tuh banyak sekali gitu. Jadi memang perlu untuk memberikan wawasan itu ketika mereka sudah puber, wajib untuk diberikan edukasi mengenai apa nih hal-hal buruk apa yang akan terjadi kalau kamu pergaulan bebas, seks bebas, narkoba dan lain sebagainya. Tapi kalau mau bicara mengenai pernikahan dini itu nanti beda lagi tuh karena ada usianya yang memang sudah ditetapkan oleh negara yang boleh usia berapa gitu ya untuk melakukan pernikahan karena harus siap secara fisiologis, siap secara finansial, siap secara mental juga ya. Itu yang perlu menjadi perhatian gitu. Jadi memang malah kalau semakin awal dari pubertas diedukasi malah lebih baik ya Kak ya. Betul. Karena mengedukasi untuk mencegah hal-hal buruk terjadi pada mereka untuk selanjutnya. Ya. Gitu. Oke, nah tapi kan Kak kalau misalnya bicarakan tentang sex education ini untuk anak muda yang sedang remaja yang sudah pubertas itu biasanya kan kalau misalnya dengar-dengar itu hasrat seksualnya anak muda itu lebih tinggi nih Kak. Gimana sih Kak kayak tips untuk anak-anak muda ini untuk mengendalikan gitu Kak, mengendalikan hasrat seksual ya seperti itu Kak? Betul. Biasanya itu kalau hasrat seksual itu kan normal ya, artinya
misalnya nih anak laki-laki, terus kemudian lihat anak perempuan yang cantik gitu ya, udah pasti biasanya mereka ada rasa ketertarikan. Nah, itu bisa bisa terkait juga sama fisiologisnya dia kan gitu. Tapi biasanya itu bisa dikontrol atau dikendalikan ketika seseorang ini punya beragam aktivitas positif yang dilakukan untuk melepaskan tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh dia dan kepala dia itu apa namanya perangsangannya banyak sekali, hasratnya begitu besar, lalu kemudian tidak ada saluran yang tepat, nah itu akan mengganggu dianya gitu. Sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin nggak rasional buat kita. Tapi kalau misalnya itu apa ya, diberikan kesempatan untuk exposure dengan olahraga, berkesenian, kemudian misalnya dengan aktivitas-aktivitas lain, apalagi di masa pandemi ini, itu memungkinkan untuk mengurangi hasrat yang kemudian berakibat buruk gitu. Jadi intinya adalah melepaskan energi itu, hasrat tersebut, kemudian disalurkan dengan beragam bentuk aktivitas. Itu sih intinya. Berarti lebih aktif lagi ya Kak, untuk mengikuti Mhm, kegiatan-kegiatan yang jauh lebih positif dan betul mengedukasi dan sebagai pengembangan sekali. diri juga daripada kita Betul. mengarahkan ke hal-hal yang negatif, seperti itu ya Kak Yes, ya? banget, heeh. Oke. Nah, sebenarnya kan dari tadi Kak Ayang kini udah memberikan edukasi yang dan pesan-pesan yang memang sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita semua pendengar-pendengar di rumah juga. Tapi ada nggak sih Kak pesan terakhir nih, karena kita udah mencapai di akhir Oh penghujung ya? Wah nggak berasa podcast. ya Nah, iya Faida. nggak kerasa banget Kak, seru banget topiknya bersama Kak Ayang yang memang udah expert banget. Nah, ada nggak sih Heeh. Kak pesan untuk viewers-viewers dari Lingua Talks ini Oh, gitu? viewersnya Lingua nih usia berapa sih Faida? Biasanya sih mahasiswa gitu Kak. Oh, oke. Jadi gitu ya. Jadi, mungkin yang usia-usianya, millennials ya, banyak Bener yang banget, seperti itu ya. Kak. Jadi tipsnya sebenarnya begini sih, jadi, intinya terkait dengan topik yang kita bahas hari ini, semua itu berhubungan sama bagaimana kita meregulasi diri kita sendiri, gitu. Kita yang mampu mengontrol diri kita, ya, sehingga nanti kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, emosi kita, perilaku kita, tentu juga dampak sosialnya pasti akan baik-baik saja. Tetapi ketika kita melakukan suatu tindakan tanpa berpikir terlebih dahulu, pasti juga dampaknya akan sangat besar bagi diri kita dan juga sosial kemasyarakatan. Jadi ketika melakukan apapun itu bentuknya, pikirkan dulu, ambil waktu sebentar, cari tahu ini nanti efeknya seperti apa. Kalau kita rasa efeknya justru akan lebih baik, silakan di-exposure. Tapi kalau tidak, tunda dulu, pikirkan jalan lain, dan kemudian lakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih positif. Sehingga bisa berdampak baik bagi diri sendiri dan juga mungkin orang banyak. Apapun itu bentuknya ya, Faida ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak untuk pesannya. Jadi memang sangat inspiring Kak Ayang ini kita sebagai manusia harus berpikir sebelum bertindak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Dan kita juga harus tetap menambah wawasan kita tentang hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita seperti halnya sexual education seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Irma sudah menjadi Ya, narasumber untuk terima podcast hari kasih ini. Faida. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersama dengan kita di Lingua Talks. Stay connected and see you in the next episode. Jangan lupa subscribe, klik notifikasi di bawah, dan follow Lingua Talks di Spotify. Bye!